Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sudah bergabung bersama kami pada saat ini melalui sambungan telepon Zainal Arifin Mokhtar selaku Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi dari UGM. Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Uceng, seberapa yakin Mas Uceng terhadap mengenai rekapitulasi suara yang saat ini berlangsung di KPU ini betul-betul murni merupakan suara rakyat Indonesia? Sebenarnya kan bisa dinalar secara sederhana sebenarnya. Proses rekapitulasi itu kan yang dipakai tentu saja maksud saya adalah rekap manual itu adalah proses berjenjang dari bawah naik ke tahapan TPS, naik ke PPK, naik sampai ke kabupaten, naik sampai. Dan di situ itu dilakukan secara rekapitulasi secara kolektif, dilakukan secara pleno. Ada saksi, ada orang, ada yang melihat rame-rame. Jadi rasanya kalau mau dikurangin, saya pikir agak berlebihan karena itu berarti sama dengan menganggap semua orang yang terlibat itu rame-rame curang bersama. Dan nggak mungkin karena pengawasannya sangat tinggi. Dan setiap tahapan bawah itu kan bisa dikontrol oleh tahapan di atasnya, diperbaiki dan lain-lain sebagainya. Makanya saya pikir bahwa dengan rekapitulasi manual sebenarnya kemungkinan curang itu sangat minim. Makanya kenapa saya bilang bahwa itu pasti data yang cukup meyakinkan, gitu. Tapi hasil dari C1 yang diklaim dari 02 kemarin di Hotel Said, Mas Uceng, ini Prabowo Sandi 54,24% menang. Dengan perolehan suara juga yang sudah masuk menurut 02 ini 54% juga. Ini berbeda jauh dengan yang real count di KPU. Tanggapan Anda? Ada banyak kemungkinan memang ya, karena yang masuk itu kan belum 100%. Setahu saya kan masih 50-an. Berapa persen, satu. Yang kedua, kemungkinannya ya ada istilah yang cherry picking itu. Jadi yang dipilih memang adalah daerah-daerah yang menangkan. Ya bisa jadi, saya nggak tahu. Tapi kalaupun itu data yang benar, artinya kan ada beda antara versi BPN dengan versi KPU. Dan kalau itu beda, menurut saya silahkan tampilkan data itu dalam sebuah proses yang bermartabat. Di mana? Ya di MK, di Mahkamah Konstitusi. Dalam proses persidangan yang namanya sengketa hasil. Nah, dengan begitu kan menurut saya akan jauh lebih baik dan bermartabat dalam sebuah proses pemilu dibanding membangun narasi KPU curang, pemilu curang. Kalau nggak mau ke MK, Mas Uceng, katanya MK tidak memeriksa dengan teliti pada saat pemilu 2014 kemarin, jadi tidak dipercaya lagi. Bagaimana? Bayangan saya enggak ya, harusnya ke MK, karena MK itu adalah cara untuk menyelesaikan sengketa. Dan MK itu kan ada proses pemeriksaan. Ada proses pemeriksaan di sana, bukti-bukti pasti dipertimbangkan. Yang paling harus dilakukan adalah seberapa kuat bukti-bukti yang disodorkan itu. Bukti otentik yang kuat pasti akan dipertimbangkan. Tapi kalau buktinya nggak kuat, ya memang tidak bisa dipertimbangkan. Kira-kira begitu biasanya persidangannya. Baik, Mas Uceng, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial. Selamat pagi. Kembali kita bahas sedikit saja sebelum jeda, Mas Jajat. Kalau misalnya mencermati mengenai proses rekapitulasi yang masih berlangsung, nah ini masih ada beberapa provinsi yang mungkin belum selesai direkapitulasi. Paling tidak sudah 27 ya. Sudah 27, tapi paling tidak nanti tanggal 22 pasti akan tepat pada waktunya. Ini yang perlu dilakukan sekarang untuk sama-sama mengawasi, untuk menjamin bahwa nanti hasil rekapitulasi betul-betul murni suara rakyat itu seperti apa? Ya, saya kira tadi semuanya kan institusi yang sudah dibentuk itu prosesnya nih kalau kita lihat kan DPR juga yang menyeleksi anggota komisioner KPU itu. Nah, semua KPU, Bawaslu, DKPP, MK itu bagian dari perintah amanat undang-undang. Jadi proses-proses kalau ada problem soal proses nanti ke Bawaslu, ya. Kalau kurang puas lagi misalnya ada sengketa KPU dengan ke DKPP misalnya ya. Kemudian kalau ada sengketa soal suara ke MK.
perintah undang-undangnya itu. Jadi kalau main di luar itu agak susah akal sehat kita mengatakan lah kalau ini calon pemimpin negara tidak patuh pada perintah undang-undang, lalu pada main koridor yang mana? Ini koridornya kita koridor aturan. Ya kalau di luar aturan people power misalnya, kita kan geruduk KPU. Itu kan cara-cara tidak bermartabat tadi dijelaskan Mas Zainal Muchtar itu cara bermartabat itu lewat MK. Ya, kalau sudah sedemikian yakin bahwa sejumlah institusi negara itu sama-sama melakukan kecurangan, kan dituduh seperti itu. Justru itu, apa memang betul banyak sekali orang tidak waras misalnya dalam pengertian punya sifat yang keculasannya itu komasif gitu misalnya. Susah sekali kalau menurut akal sehat saya, kecuali tidak pakai logika yang lain ya. Kalau saya lagi-lagi di lapangan tadi berjenjang hierarkis gitu dari bawah sampai ke atas gitu. Dan ada tahapan-tahapannya misalnya ketika di TPS, ketika di kecamatan, tidak ada persoalan dari saksi juga dari para pendukung misalnya 02, kecuali ada perintah memang menarik diri para saksi-saksi itu. Nah itu kan susah. Tapi saya ingin mengatakan sedikit saja misalnya. Tadi dikatakan Zainal Muchtar, ke MK nggak berani. Kenapa? Apakah tidak cukup bukti atau tidak punya bukti? Misalnya soal kemenangan yang diklaim itu 40%. Lagi-lagi kita bicara soal ini karena buat akal sehat kita aneh. Ketika suara baru 40% terkumpul, katanya menang 62%. Ketika 54,91%, dia katanya menang 54,24%. Angkanya turun ya? Angkanya turun, mereka sendiri yang mengoreksi ini. Dan pengoreksiannya gila sekali gitu. Jadi logika hitung-hitungan statistik apa yang dipakai itu kalau kita mencermati dari kubu 02 sendiri. Baik. Mas Jajan, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Bisa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saja berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kami mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa penelpon pertama kita, Pak Umar dari Jakarta. Pak Umar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Egan dengan Pak Jajat. Selamat pagi Metro TV. Pagi, Pak. Kebetulan saya anggota KPPS di 109 Mekarsari, Depok. Untuk menjaga kemurnian suara, itu KPU sudah on the track. Karena apa? Yang saya hitung tadi barusan saya cek melalui HP. Tetap Jokowi dapat 118 suara, Pak Prabowo 85. Saya cek betul-betul. Dan buktinya terjaga itu. Berarti KPU itu sudah accountable. Artinya udah menjaga kemurnian benar. Untuk menjaga kemurnian itu ada syaratnya. Setiap transaksi itu harus ada bukti. Buktinya itu kan kertas suara. Dan dicatat. Itu prinsip-prinsip akuntansi. Setelah dicatat, dilaporkan. Dan ada datanya, file. Itu situng itu bermanfaat sekali. Karena untuk mengecek kesalahan, harus ke situng. Daripada kalau kita nggak bikin master file, itu susah sekali itu. Lama sekali. Kalau ada kesalahan, cukup dicek di situng sudah gampang sekali. Itu pertama. Ada 3 hal. Yang kedua, saya mohon kepada yang belum setuju, ini kan bulan suci puasa, legowo lah, kembalilah ke jalan yang benar. Tidak mungkin ada kecurangan. Baik, terima kasih Pak Umar dari Jakarta atas informasinya. Kita langsung beralih ke penelpon kita selanjutnya, ada Pak Jerry Hart dari Papua. Pak Jerry, selamat pagi. Pak Jerry dari Papua, selamat pagi. Baik, kita tunda penelpon kita dari Pak Jerry, kita langsung beralih ke Pak Sukarwan dari Magelang. Pak Sukarwan, selamat pagi. Halo. Ya, halo Pak Sukarwan. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Sukarwan, silakan. Ya, ini kan tugas besar bagi KPU ya. Pertama, KPU itu kan dibuat sebagai lembaga institusi yang independen dan berdasarkan undang-undang yang memilih juga DPR.
DPR itu kan dari semua partai. Yang kedua, perhitungan suara itu dari tingkat kelurahan, kecamatan itu kan sampai kabupaten, provinsi, Jakarta, kan ada saksi ya Pak ya. Saya tuh gemes sampai emosi kalau ada orang mengatakan curang. Curang itu harus dibuktikan, mana buktinya, jangan hanya bicara. Kalau hanya bicara itu namanya fitnah. Apa nggak tahu kalau fitnah itu menurut agama Islam lebih kejam daripada pembunuhan. Loh sekarang tuh mari kita menanti. Awalnya daftar presiden, daftarnya ke KPU. Nah, kok lama-lama KPU mau tidak diakui sampai tokoh elit Mahkamah Konstitusi juga tidak ada artinya. Ini kan sudah membingungkan rakyat itu. Saya itu sampai mau emosi itu loh. Kalau saya emosi itu yang bicara itu mau tak tantang gelut itu loh. Mau tak tantang tinju itu loh. Ya. Baik, Pak Sukarwan, terima kasih. Kita langsung beralih kembali ke Pak Jerry di Papua. Pak Jerry, selamat pagi. Iya, selamat pagi media Indonesia. Iya. Pagi Pak Jerry, silakan. Iya, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami kasih apresiasi untuk KPU. Iya, saya salah satu ketua KPPS dari sekian ribu KPPS yang ada di Republik ini. Ketika sekarang terjadi goncangan ya di tingkat elit, kami sebagai KPPS merasa sangat sedih. Kenapa? Karena hasil kerja kami, ya ini digarisbawahi, kami adalah prajurit. Kami adalah prajuritnya KPU dan kami adalah pejuang demokrasi nasional karena kami ada di barisan terdepan. Iya, kami tidak tidur. Ya. Min 2+2 kami tidak tidur. Malam kami tidak tidur. Ya. Tapi ketika hasil kerja kami di pleno, kalau pleno di KPPS, ya harus diakui bahwa murni, ya tidak ada tujuan kami untuk memenangkan atau tujuan kami untuk kepentingan tertentu. Kami murni kerja untuk Republik ini. Saya tidak tahu untuk KPPS yang lain, tapi saya percaya semua ya komponen di KPPS kerjanya murni. Baik, terima kasih Pak Jerry dari Papua. Kami sudah menangkap poinnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jajat, kalau cermati mengenai perlawanan kita tadi, ada beberapa di antara mereka adalah petugas KPPS. Dan paling tidak semuanya prihatin ketika kemudian hasil kerja mereka dianggap sebagai curang. Ya. Secara psikologis bisa dipahami, mereka tadi kita mendengar sendiri bekerja tidak mengenal waktu, bahkan memang betul sekitar 600 orang meninggal ya, karena memang tingkat kelelahannya luar biasa. Dan itu kemudian dengan kelelahan, dengan konsentrasi, dengan seluruh energi yang mereka keluarkan untuk mensukseskan pemilu, kemudian tidak diakui atau dianggap curang, saya secara psikologis sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Tapi di luar soal itu saya kira justru kita sedang diperlihatkan bagaimana calon kepala negara tidak patuh pada tata aturan negara itu. Ya, negara ada tadi yang sebutkan ada undang-undang, ada aturan, rule of the game-nya kan seperti itu memang ya. Kalau itu tidak diikuti, lalu mau mengikuti cara apa? Ya itulah cara pemilu bermartabat, menjaga demokrasi yang bermartabat itu dengan cara seperti itu. Nah kalau kemudian lagi-lagi di luar cara itu agak susah kita melayaninya karena tidak terukur. Ya. Bilang curang tetapi suruh membuktikan nggak mau. Bilang curang suruh ke MK, berperkara di MK tidak mau. Institusi yang dibentuk ketika di era demokrasi, demokrasi kan udah jadi pilihan kita nih. Tapi katakanlah seluruh mekanisme demokrasi, perangkat demokrasi yang bekerja tidak diakui, kan susah kita, ya susah gitu.
kamu apa nih maunya? Minta ini kayak anak kecil yang ngambek misalnya, minta ini nggak mau minta itu. Ya udah mintanya apa? Minta ini, tetapi ketika suruh jalan mencari nggak mau juga gitu. Nah itu memang agak susah. Nah karena itu tadi ada yang sangat emosional begitu ya. Tetapi saya kira kita kembali, ini kan nanti akan menjadi sejarah, akan menjadi cerita. Sekarang pun kan juga sudah jadi olok-olok di mana-mana itu, bahkan di luar negeri. Karena KPU dibentuk oleh perintah undang-undang, ya KPU cuma menjalankan, yang memutuskan pemilu serentak itu kan Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif, maksudnya presiden. Nah kemudian hasilnya memang dengan 5 kotak itu, pemilu 5 kotak itu, 5 kotak suara, memang menimbulkan beberapa persoalan. Memang iya kita akui, kan kita akui dan ada beberapa yang diulang dan seterusnya. Tapi kemudian suruh membatalkan semua, menurut saya kok bukan cara-cara yang patut, yang bermartabat gitu. Dan ini berbahaya sekali ya. Dari penelpon kita tadi yang menjadi petugas KPPS juga nyatakan ya, bahwa kayaknya nggak mungkin curang deh kalau misalnya dari bawah, karena kan semua saling mengawasi. Iya, itu dari mereka. Tapi kalau kita kan dari temuan-temuan ditemukan juga oleh kubu 01 ada kecurangan, ada kesalahan lah ya. Tapi apakah itu ada motif, unsur kesengajaan itu, menurut saya memang ada di beberapa tempat. Tetapi itu kan juga dari keduanya memang ada, ya. Tetapi kan kemudian itu bisa sebenarnya kalau ada kecurangan kan bisa diatasi. Kalau memang harus di PSU misalnya, pemilihan suara ulang, kan pemungutan suara ulang kan juga dilakukan di beberapa TPS misalnya. Nah, kerja besar, kerja raksasa seperti itu pastilah tidak mungkin sempurna, Bung Egan ya. Tetapi kalau kemudian ada permintaan, tuntutan diskualifikasi misalnya 01, itu menurut saya nggak masuk akal. Nah, ada pileg, pemilihan legislatif, ada presiden. Dua-duanya aja kalau memang nggak diakui coba seperti apa begitu. Tapi yang lain kan diakui, pilegnya diakui begitu. Nah, saya kira kita kembali, mudah-mudahan, saya selalu punya optimisme, selalu mengatakan nanti pada akhirnya akan menerima itu. Tapi kalau melihat pergerakan seperti ini, isu-isu yang dilontarkan, dan kemudian melibatkan banyak orang, meskipun makin kesini makin kecil, tapi saya kira ini kan jadi dugaan saya, jangan-jangan meleset nih harapan kita, ya. Malah prasangkanya menurut saya jadi yang TSM ini, prasangkanya luar biasa. Tapi begitu. supaya masyarakat ini nggak ikut-ikutan, terprovokasi begitu nanti tanggal 22 Mei berbuat kekacauan, nah itu bagaimana? Ada majalah Suara Muhammadiyah saya baca, ketika beberapa hari setelah pemilu keluar pers semacam pernyataan dari Muhammadiyah bahwa ada 10 poin, salah satu poinnya itu adalah bagaimana supaya kita masyarakat menunggu pengumuman KPU, kita percaya pada KPU. Nah di Suara Muhammadiyah itu majalah itu, di situ Dewan Kehormatannya ada Amin Rais, ada segala macam, ada Pak Syafi'i Ma'arif, ada orang-orang Muhammadiyah, di tokoh-tokoh. Tapi Pak Amin Rais sendiri yang justru sekarang itu menjadi bagian yang paling vokal juga, yang menolak dan kemudian menegasikan KPU. Jadi ini menurut saya kok nggak masuk akal ya. Nah. Kemudian perkumpulnya tokoh-tokoh muda dari lintas partai kemarin di Bogor, di PAN juga sudah kan mengatakan akan patuh pada keputusan KPU. Kemudian Demokrat sebagian juga sudah mengatakan begitu, bahkan Andi Arief mengatakan yang mensuplai data adalah setan gundul ke kubu 02. Saya kira dari lintas partai, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda yang punya integritas, punya kepedulian terhadap bangsa ke depan, saya kira memang sudah menyatakan sikapnya. Baik, ya, kita akan cermati nanti akan seperti apa pada tanggal 22 Mei. Terima kasih, Mas Jajat. Itu menjadi oasis ya. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Mas Jajat. Terima kasih. Pemirsa, jika rekapitulasi nasional rampung tepat waktu pada 22 Mei, setelah rekapitulasi tidak adanya gugatan, KPU akan menetapkan calon presiden dan juga wakil presiden terpilih, beserta dengan calon anggota legislatif pada 25 Mei. Rekapitulasi yang baik tentu saja meninggikan martabat demokrasi karena ada jaminan kemurnian suara pemilih pada saat mencoblos dikonversikan menjadi pemenang pemilu. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Metro TV. Knowledge to elevate.